Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kita percaya ini pagi berkat, pagi kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini ada kasih setia Tuhan buat kita. Sebelum kita masuk lebih jauh menjalani hidup di hari ini, saya ajak kita renungkan firman, kita berdoa sebelumnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih setiamu, rahmatmu buat setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau mulai hari kami dengan firman-Mu. Tuhan bicara lewat hamba-Mu, pakai hamba-Mu, agar apa yang disampaikan adalah kuasa dan berkat dari sorga. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan bahas tentang kamu istimewa, kamu spesial. Kalau kemarin kita bahas tentang pentingnya merasa disayang atau dikasihi, hari ini saya mau bahas bahwa kamu spesial, kamu istimewa. Banyak orang merasa dirinya biasa-biasa saja, hari-harinya membosankan, nggak ada yang spesial, nothing spesial, nggak istimewa. Tapi saya mau setiap kita ngerti bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan sukacita, menjalani hidup dengan excited. Karena hari-hari kita sesungguhnya istimewa. Kita perlu rubah pola pikir bahwa hari-hari kita membosankan, hari-hari kita biasa-biasa saja. Itu yang mengekang kita, itu yang buat kita terus ada di belakang dan tidak melangkah lebih jauh, tidak bersemangat di dalam hidup. Kita perlu benahi pikiran kita dengan firman Tuhan, karena Alkitab bilang, Yeremia 1 ayat 5, bahwa Tuhan punya takdir atau Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Yuk kita buka Yeremia 1 ayatnya yang kelima, dikatakan seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan buat Yeremia, demikian juga terjadi buat kita. Sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Tuhan udah punya purpose, Tuhan udah punya tujuan buat hidup kita. Jadi siapa yang bilang hidup kita biasa-biasa, hidup kita nggak istimewa? Kalau Tuhan punya tujuan, Tuhan punya purpose, hari lepas hari Tuhan punya sesuatu yang Tuhan sudah siapkan, dikerjakan olehnya, disiapkan olehnya, bahkan dibayar mahal di atas kayu salib oleh darah Yesus anaknya sendiri, bahwa tujuan Tuhan pasti ada di hidup kita, pasti terjadi di hidup kita buat kita yang percaya pada pengorbanannya. Maka saya percaya hidup kita bukan biasa-biasa, tapi hidup kita istimewa. Nah, kalau kita mengetahui ini, maka kita juga akan bersemangat menjalani hidup. Kita akan excited, kita nggak akan bilang hidup ini membosankan, hari-hari membosankan, tapi kita punya harapan bahwa hari ini ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Lalu saya mau ingatkan kita akan lagu ini. You just too good to be true, can't take my eyes off you. Saya percaya ini lagunya Tuhan buat kita, bahwa Tuhan sangat suka sama kita, Tuhan sangat menginginkan kita, bahwa pandangannya selalu ada buat kita. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 13, kita mengingat hal ini. Salah satu nama Tuhan adalah El Roy, Tuhan yang melihat aku. Kata Hagar, Tuhan yang melihat setiap kita, Tuhan yang melihat hari-hari di hidup kita. Jadi kalau Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, saya percaya hidup kita enggak biasa-biasa, hidup kita istimewa. Nah, kalau kita tahu ini, saya percaya apapun tantangan, apapun masalah yang kita hadapi, di hari lepas hari hidup kita, kita akan bersemangat dalam hidup. Kita nggak bilang hidup ini membosankan, kita akan excited, kita punya harapan, karena kita tahu mata Tuhan selalu memandang kita. Tuhan menaruh pandangannya pada kita. Bahkan saya percaya hidup kita nggak bisa luput dari perhatiannya. Saya ulang, hidup kita nggak bisa luput dari perhatiannya. Dia memperhatikan kita. Ingat, ada wanita pendarahan 12 tahun yang jamah jubah Yesus. Kemudian dia disembuhkan. Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Kemudian dikatakan di Lukas 8 ayat 47, NASB Translation menulis seperti ini, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Perempuan itu melihat bahwa ia tidak dapat luput dari perhatian. Datang dan gemetar dan tersungkur di kakinya. Dia gak bisa luput dari perhatiannya Tuhan. Tuhan memperhatikan dia. Walaupun dia jamah dari belakang, sepertinya gak melihat, tapi Tuhan memperhatikan dia dan Tuhan menyembuhkan dia. Saya percaya kita juga harus tahu bahwa kita gak bisa luput dari perhatian Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Kalau kita tahu ini Tuhan memperhatikan kita, di mana kita bisa ambil kesimpulan hidup kita membosankan, hidup kita gak spesial, hidup kita gak istimewa. Saya mau katakan kalau kita tahu 3 hal ini setidaknya, bahwa yang pertama Tuhan punya purpose, tujuan buat hidup kita. Yang kedua bahwa Tuhan itu Tuhan yang memandang kita, menaruh pandangannya pada kita. Yang ketiga Tuhan yang memperhatikan kita. Saya percaya sesulit apapun kehidupan ini, serumit apapun masalah yang sedang kau hadapi, engkau punya kesimpulan bahwa hidupmu gak membosankan, hidupmu gak biasa-biasa saja, kamu punya harapan, kamu bersemangat dalam hidup, dan saya percaya Tuhan sediakan kemenangan buat setiap kita yang memiliki sikap seperti ini. Terus maju dalam Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Ada orang-orang yang memerlukan kabar ini, bagikan kepada mereka biar mereka dibebaskan dari pemikiran hidup mereka membosankan, hidup mereka biasa-biasa, dan mereka tahu bahwa ketika mereka percaya Yesus, hidup mereka di dalam Tuhan istimewa, spesial. Tuhan berkati setiap kita. See you.